Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Fatan Asalis, mahasiswa UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKG dengan NIM 2522248. Di sini saya akan membahas salah satu submateri dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, yaitu prosesor skalar, di mana terdapat beberapa poin pembahasan, di antaranya definisi prosesor skalar, komponen-komponen prosesor skalar, perbandingan dengan arsitektur prosesor lainnya, prinsip kerja prosesor skalar, kelebihan dan kelemahan prosesor skalar, dan aplikasi prosesor skalar. Nah, kita masuk ke poin pertama, definisi prosesor skalar. Menurut Anda, apa itu prosesor? Atau apa sih sebenarnya prosesor itu? Prosesor adalah inti komputer yang mengontrol jalannya keseluruhan sistem komputer, di mana fungsi prosesor itu adalah sebagai otak komputer untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas dari proses-proses yang terjadi. Lanjut ke prosesor skalar. Prosesor skalar itu adalah jenis prosesor yang didesain untuk mengeksekusi instruksi-instruksi secara berurutan, yaitu prosesor skalar menjalankan tugas proses berurutan satu persatu. Prosesor skalar berfokus pada eksekusi perintah secara sekuensial, di mana setiap instruksi dieksekusi setelah instruksi sebelumnya selesai. Prosesor skalar memiliki satu unit pemrosesan pusat yang terdiri dari beberapa komponen penting. Komponen-komponen dari prosesor skalar yang pertama itu adalah unit kontrol, yang bertanggung jawab untuk mengatur eksekusi instruksi dan menghasilkan sinyal kontrol yang mempengaruhi operasi prosesor. Yang kedua ada unit aritmatika atau logika, digunakan untuk melakukan operasi matematika dan logika pada operan-operan yang diberikan. Unit ketiga ada unit memori, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Jadi, proses yang terjadi dalam prosesor pertama, unit kontrol mengatur dan memberi sinyal proses ke prosesor, lalu diproses oleh unit aritmatika, dan akhirnya disimpan oleh unit memori. Selanjutnya pada komponen prosesor ada register, digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan alamat. Selanjutnya ada bus data dan bus alamat, menghubungkan komponen-komponen prosesor skalar. Yang terakhir ada clock, digunakan sebagai sumber pembangkit waktu yang mengatur kecepatan operasi prosesor. Next, perbandingan dengan arsitektur prosesor lainnya. Beberapa perbandingan prosesor yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada prosesor Intel, adalah prosesor yang paling umum digunakan di pasaran PC dan server. Dikenal karena kinerja yang baik dalam aplikasi multithreading dan kompatibilitas yang luas dengan perangkat lunak. Yang kedua ada AMD atau Advanced Micro Device, menghasilkan arsitektur komputer yang bersaing dengan Intel. Salah satunya chip mikroprosesor Ryzen yang mengalahkan mikroprosesor Intel. Kelebihan AMD pada performa yang kuat dalam multitasking dan dukungan untuk teknologi seperti overclocking. Yang ketiga ada ARM atau Advanced RICS Machine, adalah arsitektur prosesor yang umum digunakan pada perangkat seluler, tablet, dan banyak perangkat Internet of Thinking atau IoT. ARM dikenal karena konsumsi daya yang rendah, ukuran yang kecil, dan efisiensi energi yang tinggi. Selanjutnya power arsitektur dikembangkan oleh IBM. Biasanya digunakan pada server, workstation, dan superkomputer. Power arsitektur menonjol pada
komputasi paralel dan kinerja floating point yang tinggi. Juga sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Terakhir ada RISC-V, merupakan arsitektur prosesor open source yang semakin populer. Kelebihan utamanya yaitu memiliki fleksibilitas yang tinggi yang memungkinkan perancang sistem untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan arsitektur prosesor sesuai kebutuhan yang mereka inginkan. Perbandingan antara prosesor ini dapat bergantung pada kebutuhan aplikasi dan jenis perangkat yang digunakan. Prosesor skalar adalah satu jenis unit pemrosesan pusat yang paling sederhana. Prinsip kerja prosesor skalar didasarkan pada eksekusi perintah pada satu waktu. Artinya, ia mengeksekusi instruksi-instruksi pada urutan tertentu, satu demi satu, dan hanya dapat melakukan satu operasi pada satu waktu. Prinsip kerja utama dari prosesor skalar yang pertama, fetch, atau prosesor mengambil instruksi berikutnya dari memori, biasanya dari lokasi yang telah ditunjuk oleh perhitungan program atau program counter. Instruksi ini akan ditempatkan dalam satu register khusus dalam prosesor untuk dieksekusi selanjutnya. Prinsip kedua yaitu dekode. Setelah instruksi diambil, prosesor akan mendekode instruksi. Ini berarti mengurai instruksi menjadi operasi dan operan-operan yang sesuai. Operasi ini menentukan jenis operasi apa yang harus dilakukan oleh si prosesor, seperti penambahan, pengurangan, perbandingan, atau operasi aritmatika yang lainnya. Yang ketiga ada execute atau eksekusi. Setelah instruksi didekode, prosesor melakukan operasi yang sesuai pada operan-operan. Misalkan, jika instruksi adalah penambahan 2 angka, prosesor akan mengeksekusi penambahan dan menyimpannya di register atau memori yang ditentukan. Yang terakhir ada write back atau menulis kembali. Setelah operasi selesai, hasilnya disimpan kembali ke lokasi yang ditentukan, seperti register atau memori prosesor. Prosesor skalar bekerja dengan cepat karena hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu, tetapi dapat bekerja dalam urutan-urutan yang telah ditentukan oleh kode program. Selanjutnya, kelebihan dari prosesor skalar. Yang pertama itu kemudahan desain. Prosesor skalar lebih mudah didesain dan diaplikasikan dibandingkan dengan arsitektur prosesor yang lebih kompleks, seperti prosesor superskalar atau prosesor vektor. Yang kedua itu penggunaan daya yang efisien. Ya, karena prosesor skalar hanya mengeksekusi satu instruksi pada satu waktu. Penggunaan dayanya cenderung lebih efisien dibandingkan dengan prosesor yang lebih kompleks. Kelemahan dari prosesor skalar yaitu keterbatasan paralelisme prosesor skalar tidak dapat menjalankan beberapa instruksi secara bersamaan. Bahkan jika instruksi tersebut tidak saling tergantung, ini menghasilkan pemborosan sumber daya komputasi dan membatasi kemampuan prosesor untuk mencapai kinerja tinggi. Yang kedua itu waktu eksekusi yang lambat karena instruksi dieksekusi secara sekuensial, sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan serangkaian instruksi bisa lebih lama dibandingkan dengan arsitektur yang mampu menjalankan beberapa instruksi secara bersamaan. Dan kelemahan yang ketiga itu kurangnya dukungan untuk faktorisasi proses skalar.
karena prosesor skalar tidak dirancang khusus untuk faktorisasi, yang merupakan teknik yang digunakan untuk mempercepat pemrosesan operan pada array data. Aplikasi yang menggunakan prosesor skalar yaitu aplikasi pengolahan data sederhana seperti pengolahan teks dan angka. Yang kedua ada kontrol mesin industri. Yang ketiga ada sistem keamanan seperti pemantauan dan pengawasan kamera CCTV. Yang keempat ada sistem pembayaran elektronik. Nah, dari materi ini dapat kita ketahui bahwa prosesor skalar sebagai prosesor sederhana menjalankan instruksi eksekusi secara sekuensial, yaitu keseluruhannya berurutan satu persatu. Untuk diketahui bahwa perkembangan arsitektur prosesor modern seperti prosesor superskalar dan prosesor vektor, kelemahan-kelemahan pada prosesor skalar pun telah diatasi dalam beberapa kasus untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Namun, sebagai arsitektur prosesor yang sederhana, prosesor skalar memiliki peran dalam sistem tertentu yang tidak memerlukan tingkat kinerja yang tinggi atau tingkat paralel, yang dimana prosesor skalar masih relevan dan digunakan dalam beberapa aplikasi tertentu. Cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my life, because my type. I've been looking for a boy who can treat